Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai posisi terbaik usai berhubungan intim agar cepat hamil. Banyak pasangan yang melakukan berbagai upaya agar bisa cepat hamil. Selain memperhatikan masa subur, posisi saat dan setelah berhubungan intim ternyata bisa mempengaruhi potensi kehamilan. Hal ini disampaikan oleh Christopher William, MD, seorang ahli endokrinologi reproduktif dari Charlotte Silville, Virginia, dalam bukunya yang berjudul The Fastest Way to Get Pregnant Naturally, seperti dikutip dari Parent. William menyebutkan bahwa posisi wanita setelah berhubungan intim dapat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan. Berikut beberapa posisi yang perlu dilakukan wanita setelah berhubungan intim agar cepat hamil. Yaitu yang pertama, berbaring sejenak setelah berhubungan intim, setidaknya 20-30 menit. Posisi ini bisa meningkatkan kemungkinan sperma masuk dan menyebabkan pembuahan. Dan selanjutnya, menaruh kepala di bawah dan mengangkat kedua kaki ke atas usai berhubungan intim. Dan selanjutnya, mengganjal pinggul dengan bantal setelah berhubungan intim. Posisi ini dapat membantu sperma untuk terus mengalir masuk ke rahim, sehingga meningkatkan peluang pembuahan. Tips agar cepat hamil yang bisa dicoba. Selain memperhatikan posisi usai berhubungan intim, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan pasutri atau pasangan suami istri agar cepat hamil. Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup merupakan kunci agar kesehatan tubuh dan fungsi organ-organ bisa optimal, termasuk organ reproduksi. Untuk bisa mendapatkan kehamilan, tubuh seorang wanita haruslah sehat. Selain itu, setelah berhubungan intim, tubuh biasanya akan kehilangan banyak cairan lewat keringat. Oleh karena itu, biasakanlah untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari. Dan jangan lupa juga untuk minum segelas air putih usai berhubungan intim. Selain menghilangkan dahaga, air putih juga dapat membantu lancarkan peredaran darah, sehingga baik untuk mencegah kram otot atau kesemutan usai berhubungan intim. Yang kedua, bersihkan area genital. Menjaga kebersihan area genital itu penting karena masalah kesehatan pada organ intim juga dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pembuahan. Jadi, biasakan untuk selalu membasuh Miss V dan Mr. P setelah kamu dan pasangan berhubungan intim ya, agar terhindar dari infeksi bakteri atau jamur penyebab penyakit. Dalam membersihkannya, hindari penggunaan sabun antibakteri atau cairan pembersih kewanitaan, sebab bahan kimia yang terkandung dalam produk tersebut bisa mengacaukan keseimbangan kadar pH di area intim, yang justru meningkatkan risiko infeksi dan iritasi. Gunakanlah hanya air bersih dengan mengusapkan dari arah depan ke belakang untuk membersihkan, menghindari berpindahnya bakteri dari anus ke organ intim. Yang ketiga, buang air kecil setelah berhubungan. Hal ini diperlukan terutama oleh wanita saat berhubungan intim. Bukan Miss V dapat rentan terpapar bakteri dari anus, tangan, atau hal lainnya. Buang air kecil setelah berhubungan intim dapat membantu pengeluaran bakteri melalui urin, sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Jika tidak segera dibersihkan melalui buang air kecil, bakteri dapat berpindah ke uretra melalui lubang kemih. Yang keempat, bermesraan dan pillow talk dulu. Apakah kamu dan pasangan memiliki kebiasaan untuk langsung tidur setelah berhubungan intim? Percayalah, hal ini justru bisa menghambat peluang kamu untuk punya anak. Berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam jurnal
personality dan sosial psikologi. Buletin bermesraan setelah berhubungan intim dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin. Hormon tersebut dapat membuat kamu merasa lebih nyaman dan bahagia dengan pasangan. Jika kamu bahagia dan stres berkurang, ovulasi dapat menjadi lancar dan peluang hamil pun meningkat. Yang kelima, mengkonsumsi probiotik. Makanan atau minuman probiotik dapat sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan kadar bakteri baik di Miss V dan Mr. P. Itulah sebabnya kamu dianjurkan untuk mengonsumsi probiotik setiap harinya agar organ intim tetap sehat dan terhindar dari infeksi bakteri jahat. Beberapa makanan atau minuman yang kaya akan probiotik adalah yogurt, tempe, kefir, dan kimchi. Jika kamu butuh saran dokter gizi tentang makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi untuk meningkatkan kesuburan dan peluang untuk hamil, kamu bisa tanyakan pada dokter spesialis gizi. Yang keenam, hindari stres. Tetap rileks dan tenang. Menginginkan kehamilan hingga menjadi stres justru dapat memperkecil peluangnya, sebab stres dapat mengganggu ovulasi atau pelepasan sel telur, sehingga keberhasilan sperma untuk membuahinya dapat mengecil. Jadi, cobalah untuk menghindari stres sebisa mungkin dan fokus untuk menjadi sehat tak hanya secara fisik tetapi juga mental. Yang ketujuh, jalani hidup sehat. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang wanita haruslah sehat untuk bisa hamil. Jadi, penting untuk selalu menjalani hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, menghindari rokok dan alkohol, serta berolahraga rutin. Tidak perlu olahraga berat karena itu justru dapat mengganggu ovulasi. Cukup lakukan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, atau bersepeda selama 30 menit setiap harinya. Nah, itulah 7 tips yang bisa dicoba untuk meningkatkan peluang kehamilan untuk Anda sebagai seorang istri. Selain melakukan berbagai cara tersebut, penting juga untuk memeriksakan kesehatan secara rutin dan mengkonsultasikan program kehamilan dengan dokter kandungan. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan membuat kalian yang sudah berumah tangga segera memiliki momongan atau anak yang diinginkan. Semoga berhasil ya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.